Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Syukur taqwa Allah wa tawassul muttaqin jamaah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur alhamdulillah sore ini ketemu lagi di majelis ilmu. Yang kedua, salawat serta salam kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita lanjutkan kemarin pembahasan al-kabiratul ula, yang dosa besar yang pertama adalah syirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Kemarin juga sudah kita kaji tentang beberapa bahaya syirik, kemudian pembagian syirik, ada syirkul akbar, syirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Kemudian di bab berikutnya tentang anwar syirik, ya, beberapa model dan bentuk-bentuk kesyirikan. Para ulama di kitab ini disebutkan nama syirku, ya, di salah satu aksar bahwa syirik ini ada 3 jenis. Yang pertama syirku fil i'tiqad, syirik dalam keyakinan, ya, yaitu keyakinan atau semacam mitos atau perasaan, ya, keyakinan yang memang diyakini sebagaimana orang musyrik zaman dulu. Kata Nabi, hadis yang kemarin kita kaji, ada beberapa jenis keyakinan syirik zaman Nabi yang kemudian sudah dihilangkan. Ini contoh-contohnya, ya, syirik i'tiqad ada 6. Yang pertama aduah. Aduah itu meyakini namanya sakit atau madharat, yaitu dikaitkan dengan kelahiran atau kematian. Kelahiran itu, ya, sawan bayi, sawan mau mati. Yang kedua tiaroh, kemarin sudah kita kaji, ada 6 itu tiaroh. Kemudian yang ketiga hama itu meyakini kecelakaan berkaitan dengan burung hantu, ya, burung hantu. Pokoknya maslahat madharat tapi dikaitkan ke binatang, itu namanya hama. Tapi hama ini identiknya memang negatif, gitu ya, negatif. Kayak misalnya ular, nanti berarti ada kecelakaan, burung hantu, gitu. Kemudian gaul itu meyakini kalau orang mati kemudian arwahnya itu bisa balik ke dunia untuk balas dendam. Gaul itu keyakinan orang musyrik zaman dulu, ya. Makanya di Indonesia hantu itu begitu banyak. Biasanya hantu itu menceritakan kejadian orang-orang yang sudah mati terus balas dendam. Dan biasanya hantunya itu memang matinya nggak normal. Misalnya dibunuh atau karena diperlakukan dolim terus nanti balas dendam. Atau matinya nggak normal, misalnya kena longsor, kemudian dicokek orang, itu nanti jadi hantu. Makanya hantunya aneh-aneh, ada suster mesot, ada jamu gendong, gitu ya. Jarang sih hantu misalnya mati karena lorong tuh kan jarang. Atau matinya karena kena tipes, terus hantu tipes, itu kan yang sudah ada, ya. Ini sih hantu yang aneh-aneh itu. Kemudian yang kelima nau itu meyakini ramalan bintang. Sama yang terakhir kemarin Sofar, gitu ya. Sofar itu meyakini kesakralan di bulan Sofar. Kalau sekarang ini nggak cuma bulan, termasuk wuku, termasuk weton, termasuk pasaran. Kalau diyakini kesakralannya, nah ini juga termasuk asyirku fil i'tiqad, syirik dalam keyakinan. Misalnya meyakini sakralnya bulan Suro atau Jumat Kliwon, atau weton-weton tertentu. Dan itu syirik yang pertama, syirku fil i'tiqad. Kemudian asalnya yang kedua syirku fil qaul, syirik dalam ucapan. Ini para ulama membagi dua, ya. Syirik dalam ucapan itu ada yang termasuk daftar dosa besar, maksudnya syirik akbar yang bisa batalkan Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah doa lillah. Dia berdoa atas
atas nama selain Allah. Jadi doa mintanya tapi kepada selain Allah. Itu ucapannya memohon kepada selain Allah, itu ucapan syirik, dan syiriknya syirik akbar. Ya kan ada ucapan syirik tapi tidak sampai batalkan Islam. Contoh misalnya dia ngomong laulal batoh, itu dalam hadis andai kata bukan karena bebek saya, laulal kalbi, atau bukan karena anjing saya. Misalnya kita ngomong bumi nara wedhusku gembar-gembor omah kaya anu disatroni. Nah itu ucapan-ucapan syirik itu. Cuman tidak sampai membatalkan Islam. Itu ucapan syirik tapi syirik asghar ya, syirik kecil. Tapi kalau dia ngomong ya misalnya sumpah dengan selain Allah, atau kayak tadi berdoa tapi mintanya kepada selain Allah, minta ke makhluk tertentu, mintanya ke dewa, mintanya ke sang siapa, nah itu ucapan permintaan dia memohon kepada selain Allah padahal yang mampu cuma Allah, itu syirik. Misalnya minta kepada arwah orang mati untuk mendapatkan keselamatan atau rezeki, padahal namanya keselamatan, umur, rezeki itu hanya Allah yang bisa, tapi mintanya kepada selain Allah. Nah itu ucapan dia ketika minta kepada selain Allah, ini syirik dalam ucapan dan sebetulnya syirik akbar, itu ya, syirik besar. Jadi syirik besar ya, ini tadi contohnya adalah doa liwairillah. Yang kedua al-khalfu, ya bersumpah dengan nama selain Allah. Pokoknya kalau sumpah itu bolehnya hanya dengan kalimat wallahi, tawahi atau billahi, itu dong. Selain itu, kalau sumpah selain itu syirik. Demi doanya sopo misalnya, atau oleh sumpah itu nama, apalagi nama Tuhan selain Allah, demi Yesus atau demi itu sudah langsung syiriknya akbar itu. Atau ini yang ketiga, bentuk syirik ucapan yang dosanya besar, maksudnya syiriknya akbar itu adalah nadar liwairillah. Dia bernadar. Nadar itu sumpah atau berjanji kepada diri sendiri, tapi ya ditujukan untuk selain Allah Ta'ala. Misalnya dia bernadar mengaku iso jadi lurah tenang, mengaku boleh wedhus neng puncak Gunung Lawu misalnya. Itu kemudian adakan ritual sesembelihan ditujukan pada selain Allah. Itu ucapan dia mengucapkan nadar ini, itu ucapannya syirik. Nanti kalau dilapor tenang beleh, itu syirik meneh, syirik besar, itu menyembelih binatang atau berkorban yang ditujukan kepada selain Allah. Jadi syiriknya double. Mengucapkan nadarnya itu, ucapannya sudah jatuh syirik. Jadi ada syirik itu dalam wujud ucapan, dia nggak melakukan ini, ngomong aja sudah kena syirik. Ya itu tadi contohnya dia sumpah dengan selain Allah, atau tadi berdoa minta kepada selain Allah, atau nadar ya. Jadi gini Pak, nadar ini para ulama membagi ada 3, nadar wajib, nadar mubah, sama nadar haram. Nadar wajib itu kalau misalnya dia berjanji untuk melakukan ibadah, ya, maka ketika janji itu dikaitkan dengan sesuatu dan sesuatu terjadi, maka jadi wajib. Contoh, mungkin aku sehat, aku harus umroh. Umroh itu hukumnya sunnah, tapi kalau dia bernadar, ya, kemudian Allah kabulkan, misalnya sehat tenang, maka umroh yang tadinya sunnah jadi wajib. Kenapa? Ya karena dia bernadar itu, nah aku sehat, ya, aku harus nukoke kabeh jamaah masjid melo pengajian malam Jumat bakso tak nukoke bakso. Nah, itu nukoke bakso ki jane sunah, tapi gak nek wis nadar jadi wajib gitu loh. Gitu ya, karena dia berjanji untuk melakukan kebaikan dikaitkan dengan sesuatu tadi. Ada yang nadar mubah. Nadar mubah itu ya itu sekedar berjanji ke diri sendiri atau ke keluarga, seperti mubah-mubah gitu aja, nggak wajib. Misalnya ya nanti anakku lulus harap nonton gajah kan mubah kan, itu dilakukan orang yang menunggu. Apa misalnya nadar yang lain itu untuk basuh lambi gitu yang lain. Nah ini yang nadar haram itu kayak tadi, misalnya saya jadi bupati, saya akan perjuangan boleh wedhus dan punggen ini, nah itu jadi haram, itu mengucapkannya itu loh haram sih. Apalagi sampai melakukan, itu jadi haramnya double. Gitu ya, ini jenis syirik yang kedua. Tadi pertama syirik masalah intibat asalnya, yang kedua adalah asyirku fil qaul, syirik dalam ucapan,
Dan ini terbagi dua, ada syirku fil qaul minal kabair, syirik ucapan tapi maksudnya dosa besar, maksudnya syirik besar. Ada syirik ucapan tapi termasuk syirik kecil, tidak sampai batalkan Islam. Contoh tadi ngomong untung aku, bahkan ngomong Masya Allah wa masyita, itu ada hadisnya itu. Kalau antum baca di kitab Tauhid, bukan di kitab Kabair ya. Kalau kitab Kabair kan ini cuma menjelaskan bahaya syirik. Itu kalau di kitab Tauhid ada bab khusus namanya bab al-bayan fi qaul Masya Allah wa masyita, bab mengenai ucapan Masya Allah, terserah Allah dan terserah kamu. Ternyata ngomong terserah Allah dan terserah kamu itu dalam Islam nggak boleh. Itu termasuk kalimat-kalimat syirik, walaupun tidak menjadikan batal Islamnya itu syirik kecil, iya. Tapi itu ucapan ini dilarang. Lah terus gimana yang benar? Yang benar Masya Allah summa sita, terserah Allah kemudian terserah kamu, bukan kok terserah Allah dan terserah kamu, karena huruf wawu di situ dalam bahasa Arab namanya wawu atau wawu yang untuk menyambungkan antara belakang dan depannya sehingga sejajar. Maka mensejajarkan kehendak manusia dengan kehendak Allah Ta'ala nggak boleh. Misalnya dia ngomong terserah Allah dan terserah kamu, misalkan kehendak kita ini sejajar dengan kehendak Allah Ta'ala. Padahal namanya kehendak manusia dibawa kehendak Allah Ta'ala. Antum walaupun duit keinginan kayak ngopo, orang bakal iso kalau Allah nggak berkehendak gitu loh Pak. Makanya nggak boleh ngomong terserah Allah dan terserah kamu, seakan-akan kehendak kamu itu sama dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi ngomongnya gimana? Masya Allah summa sita, terserah Allah dan kemudian terserah kamu. Jadi kamu boleh punya rencana, tapi rencana Allah itu di atas rencana kita. Orang jelimet Pak, guru kayak mau nikah titik syirik loh. Jenenge belajar tauhid ini sampai sedetail itu loh Pak. Ini orang ngaji kan orang ngerti guru yang mau kuwi. Nek orang ngerti itu maklumi, jenenge orang ngerti. Tapi nek bab kata-kata kayak gini nih, ini hati-hati. Bahkan kita mengucapkan nama yang keliru aja bisa jatuh dalam kesyirikan loh. Kalau antum ngerti, tauhid kan ada 3. Semua ulama sepakat ini, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, sama tauhid asma wa sifat. Kita mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, yaitu Allah satu-satunya Rabb, pencipta, pemberi rezeki. Terus kita menetapkan yang kedua tentang asma wa sifat, Allah punya nama dan punya sifat. Nah itu kalau kita keliru menetapkan nama dan sifat Allah, itu jatuhnya juga syirik. Karena tauhid itu lawannya syirik. Lawan dari syirik ya tauhid. Kalau tauhid terbagi 3, maka syirik juga ada 3 model. Ada syirik dalam rububiyah. Gimana itu? Kalau meyakini ada Rabb selain Allah, misalnya jangan percaya bahwa ada pencipta selain Allah, itu syiriknya fatal menurut syirik rububiyah. Ya, karena meyakini ada pemberi rezeki selain Allah, itu syiriknya rububiyah. Misalnya meyakini Nyi itu pemberi rezeki, kalau itu syiriknya fatal banget itu ya. Karena pemberi rezeki cuma Allah. Tauhid rububiyah itu menetapkan Allah itu pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Apa mereka yang duwe keyakinan ada yang bisa menghidupkan, mematikan selain Allah, wah itu batal. Termasuk dalam nama dan sifat. Allah itu punya nama dan punya sifat. Kita tuh gak boleh mensifati Allah dengan sifat yang gak pas. Itu naik keliru Pak, itu jatuhnya juga syirik itu. Misalnya dia mensifati Allah kayak orang Yahudi, Inna Allah fakirun wa nahnu aghnia. Kami itu ya tahu kaya, Allah itu fakir. Masa nyebut Allah kok fakir gitu loh. Itu jatuhnya syirik kayak orang Yahudi dulu. Termasuk kita memberi nama makhluk dengan nama Allah. Antum ngerti zaman Nabi ya tahu patung-patung yang disembah itu dikasih nama-nama Allah loh. Patung yang disembah zaman Nabi itu namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lata itu nama Allah tuh, Ilah. Kalau Uzza itu juga nama Allah, Al-Aziz. Kemudian Manat itu juga nama Allah. Masuk patung yang disembah namanya nama-nama Allah Ta'ala. Makanya termasuk beri nama makhluk dengan nama Allah itu gak boleh. Misalnya namanya ya Al-Khaliq, Ar-Rahman, itu nama Allah itu. Masuk makhluk dikasih nama itu. Kita sepilih loh, tapi ternyata yang diteliti nggak boleh. Nek dikasih hamba, nah itu Abdur Rahman, Abdullah, itu boleh. Masa manggil nama makhluk namanya langsung namanya Allah, nggak boleh. Kan sering bersebut gimana? Abdur Rahman celuknya Pak Rahman atau Ar-Rahman, ada yang berubah itu namanya juga nama Allah Ta'ala. Walaupun jadi namanya api, tapi karena dipanggil namanya Allah itu nggak boleh. Al-Khaliq, Ar-Razzaq, itu nama Allah itu. Atau kebalikannya beri nama Allah dengan nama makhluk, itu juga nggak boleh. Masa Allah dikasih nama makhluk, bukan pangeran mungkin biasa tapi ya dibanding keliru dengan rasa nyebutlah pangeran itu identik kayak pangeran di Ponorogo, mungkin Allah ya Allah Ta'ala, Allah Azza wa
Allah Subhanahu wa taala ngono wae rasa diganti nek Gusti wis rada penting tapi nek pangeran iki koyo identiknya itu koyo makhluk gitu ya. Ini yo alam gitu. Aku nanya lagi loh ya, teman apa kalau betul-betul nama Allah itu diganti dengan nama makhluk, nah itu tidak boleh. Persis kayak orang tadi, orang-orang zaman Nabi, orang musyrik itu nama Allah digunakan nama patung, itu yang menjadi haram itu di situ tuh. Sekarang sama niru-niru masalah itu ya Pak ya. Jadi kita sebenarnya kita ngomong untungnya aku mati ngomong kayak aduh surakat pas pakai surakat langsung tak salah. Untung kan mana aku, seakan-akan sih menyelamatkan nyawa dia ini udah apa ya memang dia bisa menjadi wasilah pertolongan, tapi yang menyelamatkan nyawa itu memang bukan dia. Kalau untuk menyelamatkan orang jatuh mati, cuman kebetulan dia tertolong oleh kita sendulungi gitu. Ini kata-kata ini termasuk kalimat syirik, walaupun syirik kecil, ya, syirik kecil, tapi kan tetap bahaya. Nah yang ketiga ini adalah syirku fil fi'al, syirik dalam perbuatan. Jadi banyak ini apa banyak syirik dalam perbuatan itu paling banyak. Nah kita kaji sekarang beberapa bentuk-bentuk syirkul akbar atau syirik besar dalam perbuatannya. Ini yang paling pokok kita kasih gembong-gembongnya saja atau biangnya. Apa itu? Al-awal sujud lillahi. Pertama mengadakan sujud atau ritual khusus ibadah lillahi, tapi ditujukan pada selain Allah. Sujud ini manifestasi dari ibadah sholat. Nah, maka semua ibadah yang khusus untuk Allah tapi diberikan kepada selain Allah, ini jatuhnya adalah syirkul akbar, ya, syirik dalam perbuatan. Sujud kan perbuatan. Ya, pokoknya ritual khusus untuk Allah seperti tawaf, sa'i, puasa, sholat. Nah, didetailkan lagi sholat ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada apa lagi. Itu semuanya ibadah khusus hanya untuk Allah. Maka kalau itu ditujukan kepada selain Allah, ini nggak boleh. Ini maksudnya syirik dalam perbuatan. Misalnya sujud ke patung, sujud ke manusia. Itu kalau bukan sujud ke manusia saja nggak boleh loh Pak. Cium tangan itu boleh, tapi sampai sujud itu ibadah khusus itu. Kata Nabi ada kata boleh sujud, maka diperintahkan yang berat sujud itu wong wedok ke suaminya. Tapi karena nggak boleh, walaupun ke suaminya tetap nggak boleh. Karena sujud itu ibadah khusus untuk Allah Ta'ala. Atau misalnya tawaf itu ibadah khusus untuk Allah. Kalau tawaf ini kuburan, tawaf tawaf keliling omah, tawaf keliling desa jam 12 pagi. Tawaf keliling Gunung Lawu, terus ngepas-ngepasnya bertawaf Gunung Lawu sering banget. Ngerti minggu ya aku ngisi pengajian, ya, tawaf Gunung Lawu. Nah, esok Ngawi daerah Gentong, terus siangnya neng Muning, atau Gentong kan lewatnya Ngambil sini, terus Jenawi. Mulai buka, kalau berubah etak kan putar berlalu, tawaf jangan motor. Ini ya bentuk-bentuk syirik, intinya ritual ibadah khusus. Korban itu ibadah khusus Pak. Boleh kambing, boleh sapi, boleh onta, itu kan korban itu ibadah khusus untuk Allah. Kok boleh, tapi ditujukan ke selain Allah. Boleh wedhus, kuburan, boleh wedhus untuk pohon, boleh ayam untuk tempat-tempat keramat. Jelas ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadatul kubur, nyembah kubur. Gimana bentuk nyembah kubur? Nyembah kubur ini ada beberapa bentuk. Pertama, dia melakukan ibadah-ibadah ya kepada Allah tapi di kuburan. Ini itu juga termasuk dihukum ibadatul kubur. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan masjid-masjid kamu itu sebagai kuburan. Yaitu apa? Sholatnya ya menghadap kubur. Atau boleh sholat, tidak boleh sholat menghadap kubur. Ini para ulama sampai mengatakan menyembah kubur, misalnya tawasul atau minta kepada penghuni kubur atau doa kepada arwah yang ada di kubur, mintanya kepada penghuni kubur, ini termasuk perkara-perkara kesyirikan karena itu menyembah kuburan, menyembah kubur. Nah dia minta keselamatan tapi kepada orang yang sudah mati. Gimana kalau boleh itu yang paling berat itu ke Rasulullah, atau kalau ke tanah suci atau di Raudhah itu dongannya ngadep kuburannya aku nggak di Senin Laskar.
Karena memang doa itu mintanya harus menghadap ke Allah Ta'ala, ke atas atau ke Ka'bah, ke arah kiblat itu, atau menghadapnya ke kubur itu ya. Maka termasuk bentuk-bentuk nyembah kubur itu di sini adalah kata Nabi tidak boleh sholat ya menghadap kubur. Misalnya sholat langsung menghadap kuburan itu. Atau sholat di masjid yang memang di situ menghadap kubur gitu ya. Kalau Dr. Nasruddin Albani itu beliau membagi bentuk ibadah kubur ini ada beberapa klasifikasi. Pertama sholat di komplek kuburan. Dia sholat misalnya di masjid, tapi masjid itu komplek kuburan dua atau kuburan gabung. Itu beliau katakan makruh. Sholatnya sah tapi dibenci. Ya makruh itu dibenci. Kemudian kalau sholat di masjid yang menghadap kubur, itu langsung masjid itu pas kuburan, ulang tembok langsung kuburan orang yang batas kayak rumah yang dilewati atau itu maka beliau katakan nggak boleh karena itu dihukumi sholat menghadap kubur. Itu hijabnya cuma tembok masalahnya. Kecuali kalau memang ada jalan, batasnya itu ada jalan yang dilewati apa nenek omah ditempati. Nah itu baru boleh. Misalnya ini ulang di jadi kuburan, ini ada jalan ini yang dilewati, itu berarti boleh. Itu tidak tergolong menghadap kubur karena kuburannya kelihatan jalan atau kelihatan rumah gitu ya boleh. Karena langsung itu langsung kuburan. Apa memang mepet tembok kuburan. Jadi berarti kalau temboknya gini nih. Jadi sholat itu menghadap kubur disiasati. Aku orang menghadap kubur terus tak lingkungi tembok. Orang-orang dilingkungi kain itu podo wae itu. Jadi langsung sholat kuburan terus kuburannya dilingkungi kain. Podo wae dia dihukum sama ini. Jadi sholatnya yang masjid yang kuburan tapi orang-orang kayak batas tembok. Maka itu cuma mensiasati. Nah yang ketiga yang paling parah ini sholatnya malah yang masjid juru masjid ada kuburan. Ada sholat masjid juru masjid ada kuburan ada. Dulu saya pernah pas di daerah Gresik ada masjid juru kuburan. Jangannya yang sholatnya namun lebih khusyuk ya. Nah lebih khusyuknya itu loh. Soalnya kuburan itu lebih khusyuk jadi. Nah kuburan itu wong soleh. Padahal itu kuburan itu tempat jasadnya manusia bukan rohnya manusia. Dan alam kubur itu tidak di kuburan. Maksudnya alam kubur itu panggonannya yang kuburan lebih. Nah yang paling parah memang sholatnya di kuburannya, nggak di masjid. Malah di kuburan itu orang di masjid itu mau sholatnya mau murni di kuburan. Tapi lo kayak gini. Atau pernah dolan ke kuburan wali-wali itu belum pernah. Saya kan sering, maksudnya orang kok ziarah wali ngendai anak silaturahmi atau ke pondok kan melewati kadang-kadang leren orang ada jajanan-jajanan. Itu bisa kok iseng-iseng nonton masa sholat itu kan ada masjidnya gede, masjidnya rapatnya kok kasih sholat dosa masuk ke kuburan. Nah malah sih sholat yang kuburan itu jangan berturut-turut ke kuburan kayak untuk mau ngasih ada sih surat dijutus ke kuburan yang saking semangat itu nyebutnya orang ya Allah mereka ya sunan derajat, sunan biru, sunan apa. Jadi mereka orang-orang soleh tapi kok kemudian mintanya langsung ke itu terus piye ya kan? Nabi aja nggak bisa memberikan rezeki umur panjang ya. Nggak apa-apa ke selain Nabi itu ya. Ini hati-hati Pak. Nah aku jelasin ini resiko ini juga dosa-dosa besar loh. Terus yang lakukan yang kayak itu terus mutung baru terus itu mutung itu nih ngaji kalau gimana kalau ini itu yang boleh sih itu lagi. Kalau itu masalah urusannya dengan akhirat Pak ini saya adalah dasarnya loh ini kitab-kitab yang ini loh kan ya kan. Masalahnya kadang-kadang orangnya juga baca tapi ya bikin orang kadang-kadang enggak habis pikir jelas kalimatnya jelas terus hukumnya jelas bentuknya juga jelas contoh hadisnya la taj'alu masajitakum maqabir, jangan jadikan masjidmu sebagai kuburan. Bahkan wasiat Nabi ketika mau meninggal itu ya sebelum meratakan ya kubur, jadi nggak boleh dibikin bangunan mewah-mewah itu loh. Ini kaitan syirik perbuatan. Yang kedua adalah ibadah kubur. Yang ketiga al-azimah. Azimah itu wis masuk bahasa kita. Azimah itu ya jimat, sesuatu yang diyakini ya,
bisa daful mador wa tajlibul masalih, mendapatkan sesuatu masalah yang tidak inginkan dan bisa menolak sesuatu yang beresiko berupa wujud azimah. Azimah itu semacam barang yang diyakini bisa tolak belak atau mendatangkan masalah. Bisa bentuknya buhul, buhul itu yang ditanam. Jadi jimat azimahnya itu bentuknya buhul. Yang buhul itu sih ditanam, berarti kalau itu bakal. Atau yang kedua halakoh itu macam cincin, ya oplake. Atau tamaim itu tamimah. Tamimah ini semacam pengasihan atau ilmu belet. Atau raja itu ya semacam benda-benda yang harus ditulis tertentu dengan raja. Ngerti kan raja itu bahasa Arab itu tamimah, raja, azimah itu masuk bahasa Jawa kabeh. Azimah ya jimat, buhul itu bakal, lakon itu ya sesuatu yang melingkar untuk tolak balak. Misalnya ngabuake, nah akhir itu berhubung menambah kewibawaan. Ini tidak sampai batalkan Islam ya, tapi itu termasuk ada unsur kesilikan, walaupun silkur kecil. Ya. Tapi kalau itu diyakini tolak balak, misalnya anak kecil dikai benang di pluker gitu buat temennya benurakan penyakit terus tolak balak dan sebagainya, itu meyakini halakoh itu zaman Nabi, benda yang dilingkarkan untuk tolak bencana. Ini termasuk jenis sirik perbuatan namanya azimah. Berarti meyakini itu jimat, tapi jimat itu raja ya kayak biasanya kalau di kampung kan ada raja itu kertas acuil dilepas dompet dan sugih terus. Jadi raja juga ya ada boleh pakai beras, pakai dikiduiran teh, apa di cemplung ke cemplung, gitu, mau berasan enak, menunggu gobok laris, atau yang ditanam pojok-pojokan mungkin gaya rumah, ya toh ngasih gaya masjid kok itu bakal ada loh, gaya masjid kamu itu bakal setelah berapa perang ini pembuatan peletakan batu pertama papan yang mungkin ada takut siapa kalau apa kerja bakti ini gaya masjid loh, masjidnya coba bakal setelah berapa ya masalahnya itu benda-benda sih aneh-aneh bentuknya kayak semacam ya sakral ya toh kayak dibentuk-bentuk tertentu itu berarti bukan itu ya. Raja itu bisa kertas, bisa mori atau apa yang tidak mungkin dua rumah mungkin yang balak lawang itu namanya ya raja. Ini bagian dari azimah. Azimahnya ada banyak jenisnya. Dari itu yang keempat gitu ya. Jadi sampai situ dulu. Alhamdulillah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.